Arab tuh sampai ini hari belum Islam, sekalipun ada Nabi. Islamnya cuma di merek. Malu aja ada Ka'bah. Mungkin kalau nggak ada Ka'bah di Arab, itu orang Arab tuh semua sekarang jadi jahiliyah, nggak berislam. Dan emang sekarang banyak nggak Islam, cuma merek aja, benderanya la ilaha illallah, tapi nggak ada isinya. Selamat pagi guys, hari ini ada yang kirim ke saya video Habib Kribu atau namanya siapa, yang dia keluar di YouTube dan katakan orang Arab, dia bilang bangsa Arab nggak punya kehormatan kalau bukan Ka'bah, dan bangsa Arab belum pernah dilahirkan orang intelektual, dan bangsa Arab belum pernah punya budaya. Jadi saya mau jelasin aja ke si goblok ini, karena kayaknya level intelektual dia nol. Dia lagi ngomong katain orang lain nggak intelektual, tapi kayaknya ilmu dia dan knowledge dia nol to the side. Jadi ya si Kribu, denger ya si Kribu, negara Arab itu bukan Saudi aja ya ada Ka'bah. Itu satu. Negara Arab ada 22 negara, 22 negara, dan Arab melewati 1000-an peradaban, bukan satu atau dua peradaban. Yang ketiga juga ya, jangan lupa kalau kita ngomong intelektual, ngomong dari dulu, belajar histori orang Arab dulu sebelum buka mulut. Mulai dari Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang mungkin kamu nggak tahu. Bisa jadi yang dia bikin algoritmi. Jadi Al-Khawarizmi salah satu ulama matematika. Kalau bukan dia, nggak ada angka nol, nggak ada berapa angka. Jadi kalau bukan dia, nggak ada laptop, nggak ada kamera, nggak ada HP yang kamu lagi pakai sekarang buat jelekin bangsa Arab. Plus ada yang lain juga, Abu Bakar Razi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina. Kalau bukan mereka, kamu sekarang kalau sakit kepala atau sakit apa di badan kamu, nggak ada obat. Akhirnya kamu sekarang lagi bilang, oh, orang Arab nggak punya orang intelektual. Jangan lupa ada Abu Nasr Farabi, Al-Batami, Ibnu Battuta, Ibnu Rushd, Ibnu Qurra, Ibnu Hainan, Ibnu Ashq al-Kindi, Ibnu Zuhr, Ibnu al-Haytham. Jadi sebelum buka mulut, belajar dulu histori orang Arab. Dan by the way, ini part satu aja, masih ada video banyak yang saya mau syuting khususnya untuk kamu aja, message untuk kamu aja. Jadi biar kamu ya, sebelum buka mulut next, kamu belajar dulu, naikin level ilmu kamu dulu. Kalau kamu belum pernah belajar histori orang Arab, atau histori intelektual Arab, atau histori agama yang benar, jangan buka mulut, nggak usah buka mulut. Karena ini bukan mainan. Kamu nggak lagi kritik satu orang, kalau lagi kritik full generation. Dan ini salah besar yang kamu lagi lakuin ya. Remember, ini reminder aja untuk kamu ya. Ini di video pertama saya lagi bilang, ini salah besar kamu buka mulut dan ngomong kayak gitu. Dan ini malah jadi panjang banget. Jadi saya lagi advise you sekarang ya, mending minta maaf sekarang aja, sebelum ini jadi panjang. Tidak harus begitu. Nabi itu diutus mencerahkan, membawa ilmu, bukan perangnya. Jadi perang di sini yang dimaksud ayat tadi, apabila ada serangan orang wajib perang. Kalau negara ini damai, mungkin belum sempurna, ya dengan cara damai, dialog. Kok perang? Perang itu menghasilkan apa? Kerusakan, kematian. Itu jalan terakhir. Nabi tidak hendak membunuh, tapi agama di Anda ini bunuh-bunuh. Anda sok teriak-teriak keadilan, Anda di dalam ketidakadilan. Anda yang harus dilawan. Perang itu tidak mesti dengan senjata, tidak. Banyak ayat Al-Quran tentang perang itu suatu gerakan aktif. Seperti juga bisa perangi buta huruf, perangi kemiskinan, perangi kebodohan. Nggak harus. Jadi jangan terus diartikan setiap perang itu senjata. Lagi-lagi Anda yang sok paling Islam. Bagi saya ini Islam Anda tuh Islam sepotong-potong. Yang adanya apa? Marah terus. Saya menduga omongan Anda tuh semalam ada pesanan politik. Hanya ingin membuat gaduh. Anda permainkan nih ayat Al-Quran. Anda potong-potong. Hanya ingin membuat tegang. Pemerintah ini semuanya salah. Al-Quran menurut kepala Anda. Kesucian itu hanya bisa ditemukan di dalam hati yang tidak ada kebencian. Sementara Anda ini penuh kebencian. Jadi yang ayat masuk ke kepala Anda itu keluarnya yang harusnya rahmatan lil alamin jadi makar lil alamin, mengganggu orang lain. Terus Anda mengatakan hukum Tuhan, Pancasila Tuhan. Memang Pancasila Tuhannya cuma satu. Di Pancasila ada 5 agama, semuanya itu bertuhan. Jadi nggak bisa Anda paksakan hukum Tuhan cuma Al-Quran aja, nggak bisa. Di zaman Nabi pun juga tidak memaksakan Al-Quran. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan negara agama Islam. Bilang Madinah.
Di zaman Nabi, Nabi menekankan kepada seorang pengikut Injil harus mentaati Injilnya, tidak dipaksa dengan Al-Quran. Begitupun yang Taurat, itu juga cahaya ilahi, Injil cahaya ilahi. Jadi nggak bisa Anda memasakkan hukum Islam aja di sini, nggak bisa. Loh, kalau Anda memasakkan Islam di sini terus agama yang lain suruh numpang, enak aja. Jadi jangan memaksakan satu agama. Nabi aja tidak memaksakan satu agama, satu kitab, tidak. Tuhan tidak dengan menurun kitab Taurat Injil, dan itu ada di zaman Nabi, dibenarkan. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan agama Islam dan tidak menerapkan hukum Islam. Jadi masing-masing mau ngikut Al-Quran, ya Anda taatin Al-Quran. Pengikut Injil, ya Anda taatin Injilnya. Jangan dipaksakan salah kamar, ini zina. Orang Nasrani dihukumin pakai Al-Quran, ini sudah salah kaprah, salah kamar. Begitupun juga yang Injil juga menghukumi orang Islam dengan Injil, ini juga salah kamar. Begitupun juga Yahudi Taurat, begitupun juga Majusi. Jadi masing-masing punya kamar, dibilang di Al-Quran, janganlah Anda saling bertentangan, masing-masing mentaatin ajarannya. Tuhan tidak menjadikan satu kiblat di Al-Quran. Jadi masing-masing punya kamarnya. Jadi akhirnya Anda ini jangan sok dikit-dikit Islam kepala Anda tuh kerdil bagi saya. Kok ketuhanan terus Anda anggapnya cuma Tuhan tuh Islam. Terus Nasrani tidak bertuhan. Ini kitab dari siapa? Bukan kitab dari Tuhan. Taurat. Jangan. Indonesia ini negara Republik Pancasila, ada kesepakatan, dan semua kitab undang-undang KUHP ini masih mendekatkan ke Islam. Ini kesepakatan. Tolak ukur Anda kisos ini potong tangan apa? Jangan diartikan letterlek itu kisos. Hati-hatilah Peggy. Jangan Anda menyusahkan orang. Tidak usah Anda sok paling Islami. Kadang-kadang Anda sok hukum, sok paling ahli hukum. Anda juga standar hukum. Anda juga permainan kata-kata. Kalau Anda bicara hukum sebenarnya belum tentu Anda begitu. Dan juga agama tadi. Oh, Anda dikit-dikit Tuhan, agama Islam. Dikit-dikit ayat. TV One kayak pengajian. Kita masih di bawah standar. Anda perlu belajar lagi. Maka belajar Al-Quran jangan cuma kutak-kutip, dipotong ayat semaunya Anda. Antara ayat dan ayat itu ada saling keterkaitan. Jadi kalau perang membunuh, Anda pahami perang ya membunuh. Sementara ayat Al-Maidah 32, orang itu boleh membunuh seseorang apabila orang itu mengancam ingin membunuh orang atau merusak. Kalau enggak berarti Anda membunuh semuanya. Jadi kalau orang ini Anda membawa pedang perang, orang nggak ingin berperang, terus Anda perangi, gak ingin membunuh, Anda murtad dengan ayat 32. Maka antara ayat itu dengan ayat ada keterikatan, tidak bisa sepenggal-sepenggal. Itu seperti Wahabi, motong leher orang gorok, itu terkutuk. Orang gak membunuh kok dibunuh. Dia sudah melanggar Al-Maidah 32. Jangan Anda pandang selain Islam itu kafir. Itu kesalahan umat Islam. Kalau Anda katakan kaum Kristen itu kafir, berarti Quran itu mengajak orang kepada kekafiran. Karena di Al-Quran diakui kitab Injil. Jangan anggap dia mereka kafir. Nabi waktu ketemu umat Nasrani tidak memasang dengan Al-Quran. Di Al-Maidah 47. Wahai pengikut Injil, taatilah Injil dalam. Kalau enggak Anda fasik. Jadi tidak usah memasang Indonesia ini harus pakai negara Islam. Anda Tuhan. Tuhan kok kayak sok akrab Anda sama Tuhan. Sok Tuhan cuma dia Anda yang tahu Tuhan. Aduh Pak Eki, belajar di mana sih Anda sekolahnya? Kok makin tua bukannya makin tawaduk, kok makin los. Sudahlah. Negeri ini tidak usah dipasang satu agama. Kita damai aja. Kita ikutin jejak Nabi. Nggak usah memasang satu agama. Pokoknya apapun orang yang memasang satu agama, bukti dia tuh sesat memahami Islam. Karena Tuhan memberi jalan lebih dari satu. Kita tidak usah memasang, kita bersaudara. Saya minta kepada yang kaum Kristen, taatilah Injil. Nggak usah masuk menyerang Islam. Begitupun yang Muslim, taatilah Quran sudah. Nggak usah nyerang yang Kristen, yang lainnya. Agar negeri damai lah. Saya minta nih, petualang-petualang nih mau cari follower dari dua penganut agama ini. Seperti kemarin kejadian Mauloni dan KC. Saya tahu, ini cuma mau cari duit aja. Ada satu lagi pendeta Ibrahim, yang dikit-dikit nyerang Islam. Anda kutip Quran, nggak ada yang paham. Ikutinlah itu PGI. Saya kenal Pak Jeki Manuputi itu pendeta semuanya. Banyak pendeta, KWI. Nggak pernah ribut mengintervensi Islam. Kok ngapain Anda intervensi Islam? Urus agama masing-masing. Begitupun juga si Maloni keluar dari hutan, muka kayak preman, alasan mu'alaf, nyerang-nyerang agama Kristen. Saya tahu, ini mau cari nafkah, mau cari duit. Bahwa Anda malu sedikit, ada NU mengkafirkan ajaran Kristen. Ceramahnya tidak ada. Ada Muhammadiyah.
mengkafirkan agama Kristen ceramah, nggak ada. Ini cecunguk-cecunguk nih yang baru naik. Lihat kejadian kemarin Paus waktu ke Irak. Paus, tokoh spiritual tertinggi yang saya hormatin dan saya kagumi perilaku dan akhlaknya, berjumpa dengan ulama di Irak. Begitu indah. Ribut agamanya cuma di kalangan kadrun-kadrun nih, dua agama ini, gontok-gontokan. Ngapain sih Anda ngurusin orang lain? Mendingan Anda yang Muslim taatinlah Al-Quran, jalanin itu ajaran Tuhan. Yang Injil, yang Kristen, jalanin. Saya yakin kalau dua-dua ini menjalanin kitabnya, tidak ada benturan. Karena tidak ada agama mengajarkan saling bermusuhan, mau caci maki. Itu aja mungkin saya kepingin Indonesia lebih baik ke depan. Kita bersatu dari perbedaan. Kita berdamai, bersahabat, bersaudara. Tidak perlu memusuhin agama lain. Hormatin, cintai. Begitupun juga nanti yang lain saling mencintai. Baru di sini indahnya perdamaian. Perdamaian tanpa perbedaan tidak ada nilainya. Persatuan tanpa perbedaan tidak punya nilai persatuan. Itu aja mungkin. Semoga bangsa ini makin lebih baik, makin dewasa, majulah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.